Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kakak Ayu Friatini, salah satu tentor bahasa Indonesia di TBB Gajah Mada. Kali ini kakak akan membahas mengenai trik mengerjakan soal ujian nasional bahasa Indonesia kelas 9. Oke, kita akan membahas mengenai trik mengerjakan soal UN Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP. Nah, trik yang pertama, baca terlebih dahulu pertanyaannya, baru baca teksnya. Nah, kenapa kok kita harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu, baru teksnya? Karena kalau kita membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian membaca pertanyaannya, itu tidak efektif karena pasti kita akan membaca teks kembali. Nah, maka dari itu kita harus membaca terlebih dahulu pertanyaannya agar kita tahu perintah yang diinginkan dalam soal tersebut itu apa, baru baca teksnya. Seperti itu. Nah, trik yang kedua, kita harus menggunakan teknik membaca cepat atau scanning. Nah, teknik membaca cepat itu seperti apa? Nah, saya akan memberikan contoh. Contohnya ada sebuah pertanyaan, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah, nah, ketika kita sudah mengetahui pertanyaannya apa, nah, kita lihat jawaban di pilihan ganda yang A. Nah, pilihan yang ganda yang A itu ada yang sesuai atau tidak dengan teksnya. Kalau tidak ada yang sesuai, maka kita eliminasi. Kemudian kita lihat kembali pilihan ganda yang B. Nah, pilihan ganda yang B itu ada tidak yang sesuai dengan teksnya. Kalau tidak ada, kita eliminasi jawaban tersebut. Kemudian kita cari yang jawaban yang C, ada yang sesuai atau tidak. Begitu pula seterusnya, sampai kita menemukan jawaban yang tepat, jawaban yang sesuai dengan teksnya. Seperti itu. Trik yang ketiga, kita lakukan analisis. Nah, teknik analisis itu seperti apa? Nah, teknik analisis itu bisa kita lakukan pada contoh soal seperti bagan, kemudian tabel, grafik, kemudian bisa prosedur, kemudian bisa memperbaiki kalimat yang rumpang, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menggunakan teknik analisis pada soal tersebut? Karena pada soal tersebut kita harus membutuhkan pemahaman dan pengamatan dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama. Nah, ketika ada soal bacaan, yang pertama kali kalian baca harus pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya, bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut terjadi pada malam hari terdapat pada kalimat nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Nah, pada pertanyaan tersebut yang ditanyakan yaitu adalah bukti latar waktu yang terjadi pada malam hari. Nah, kita lihat pada pilihan ganda yang A. 1. Aku tidak mengerti mengapa ayah tidak suka kalau tidak bisa dikatakan benci kepada profesi guru ini. Nah, pada kalimat tersebut tidak terdapat bukti latar waktunya, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak terdapat bukti latar waktunya. Kemudian pilihan ganda yang B 2. Kakak-kakakku juga tidak tahu. Pada kalimat tersebut juga tidak terdapat bukti latar waktunya. Selanjutnya kita lihat yang C 3. Adik-adik ayah juga tidak ada yang tahu. Pada kalimat tersebut juga tidak terdapat bukti latar waktunya. Nah, yang terakhir yang D 4. Hanya kadang-kadang ketika lampu kamar ayah telah padam, aku mencuri dengar ketika ayah merintih. Apa yang kau cari, anakku? Nah, pada kalimat tersebut terdapat bukti latar waktunya.
pada kata lampu kamar ayah telah padam. Kata tersebut menjelaskan latar waktu pada malam hari. Maka dari itu, sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Urutan petunjuk yang tepat adalah. Nah, dalam soal prosedur yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah angka pertama dan angka terakhirnya. Triknya seperti itu. Nah, coba kita lihat pilihan gandanya. Pilihan ganda yang A dan B, angka pertamanya adalah angka nomor 3. Kemudian yang C dan D itu adalah angkanya nomor 4. Kita lihat angka yang nomor 3. Sementara itu, buatlah larutan gula dalam air mendidih. Tambahkan cabai halus, garam, cuka, dan natrium benzonat. Nah, pada kalimat nomor 3 itu terdapat kata sementara itu. Kalimat tersebut tidak boleh terletak di awal kalimat. Jadi harus ada kalimat yang mendahului kata tersebut, sehingga jawaban tersebut salah. Jadi jawaban yang A dan B itu adalah tidak termasuk petunjuk yang tepat. Kemudian kita lihat yang angka nomor 4. Kupas pepaya, buang bijinya dan potong-potong tipis sesuai selera. Nah, hal ini kemungkinan benar. Coba kita lihat lagi angka yang nomor 2. Kita lihat yang pilihan ganda yang C terlebih dahulu. Yang C setelah angka nomor 4 itu adalah angka nomor 3. Sementara itu, buatlah larutan gula dalam air mendidih. Tambahkan cabai halus, garam, cuka, dan natrium benzonat. 6. Rendam dalam campuran air dengan kapur sirih selama 1 jam. 5. Lalu pepaya yang sudah ditiriskan direndam dalam larutan gula selama 2 malam supaya meresap. Coba kita lihat pada nomor 6. Di situ sudah ada kata perintah rendam dalam campuran air. Kemudian kenapa kok nomor 5 juga harus ada perintah direndam dalam larutan gula? Padahal kan sudah dijelaskan pada kalimat nomor 6. Kemudian ada juga kata sudah ditiriskan pada angka nomor 5. Padahal kan kalimat sebelumnya tidak menjelaskan perintah ditiriskan, sehingga petunjuk tersebut tidak tepat. Nah, sekarang kita lihat pilihan ganda yang D. Setelah angka nomor 4 yaitu angka nomor 6. Kita lihat nomor 6. Rendam dalam campuran air dengan kapur sirih selama 1 jam. Kemudian nomor 2. Setelah 1 jam direndam, pepaya dicuci dan ditiriskan. Kemudian yang ketiga, sementara itu buatlah larutan gula dalam air mendidih. Tambahkan cabai halus, garam, cuka, dan natrium benzonat. Yang kelima, lalu pepaya yang sudah ditiriskan direndam dalam larutan gula selama 2 malam supaya meresap. 1. Masukkan lemari pendingin. Setelah dingin siap disajikan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sekian dulu ya sahabat kita.